Ya, baik teman-teman, kita mulai lagi. Aduh, parah ya, Ya, 20 Pak. menit ya, 20 menit itu tadi proses kelempar dan masuk lagi ya. Apa lagi nih dia nih? Presentasi. Mana materinya? Kok hilang? Bentar. Tuh, kenapa jadi ke sini? Bentar ya. Saya lagi mau aneh-aneh aja lagi nih. Bentar, ini maklum ya. Laptopnya jangkrik ini ya. Oke, buka. Ya, udah buka lagi. Nah, sekarang yang sebenarnya. Ya, hardware ini dia adalah perangkat kerasnya, yaitu alatnya, ya smartphone-nya, lalu komputer-komputernya ya, yang sudah memiliki fasilitas jaringan 4G, 3G, ya, GPRS, WiFi ya, yang pastinya ya. Nah, sudah Java enabled ya dan berbasis Symbian, iOS dan Windows dan Android. Ini adalah hardware-nya ya. Lalu software ya. Software ini yaitu ininya ya, pasti aplikasinya ya, software itu ya. Waduh, dia minta di ini ya. Oke, ntar kalau kita terlempar nanti kita mulai lagi aja ya. Ini ternyata dia menghitung waktunya ya. Padahal saya sudah sengaja tadi saya mulai jam 11 ya. Ternyata dia menghitung juga ya. Oke, kita lanjut aja. Software ini adalah aplikasinya ya. Aplikasinya tuh bisa Android ya, bisa BlackBerry ya, bisa juga Apple ya dan iPhone ya. Nah, itu adalah softwarenya. Lalu networknya jaringan bisa menggunakan jaringan radio wireless seperti GSM, CDMA atau TDMA ya. Nah, ini jaringan apa? Radio ya. Dan jaringan lokal bank dengan protokol TCP atau IP ya. Nah, ini lebih detailnya mungkin di mata kuliah ini ya. TI ya, Teknologi Informasi ya. Lebih detailnya ya. Storage-nya, nah ini yang dimiliki oleh mobile banking pada bank ini ya. Yaitu dengan download size-nya 1,48 MB ya. Ini adalah infrastruktur yang harus dimiliki pada sebuah mobile banking ya. Tidak ini salah satu contoh saja nih pada suatu bank X ya. Dia memiliki infrastruktur seperti ini gitu ya. Nah, setiap bank dia memiliki hardware, software, network teknologi, storage ya, tapi mungkin bisa jadi berbeda-beda teman-teman ya. Nah, dia bisa berbeda-beda ya. Nah, lalu penggunanya, nah sebuah nasabah pada bank X inilah penggunanya yang memiliki rekening tabungan atau giro perorangan dan sudah terdaftar menjadi user SMS bankingnya ya. Semua nasabah namun sebatas menu umum pada XX Bank ini mobilnya ini aplikasinya ya. Melakukan login ke menu transaksi. Jika belum menjadi nasabah, nah sangat dianjurkan untuk mendaftar menjadi nasabah. Ya biasa lah ya ini bahasa-bahasa marketing ya untuk menarik calon nasabah menjadi nasabah pada suatu bank X ini ya, yang mana mempunyai dia aplikasi mobile banking ya. Nah, bisa menggunakan PDA atau mobile phone ya dengan operator network ya. Kalau PDA itu dulu ada PDA ya, sekarang kayak udah nggak ada PDA ya.
ada tapi jarang, ya, sangat jarang. Sekarang tuh smartphone. Smartphone itu pun sudah sangat lengkap ya sekarang ya. Kayaknya PDA itu kayaknya udah tidak begitu dipergunakan juga ya. Mungkin ya orang-orang tertentu saja yang memiliki kepentingan-kepentingan bisnis ya mungkin PDA masih digunakan ya. Nah, masuk ke MSC, SMS Center ya, WP Gateway ya. Lalu masuk ke mobile bank servernya, masuk ke manajemen PC dan masuk ke message processing servernya ya, dan kembali lagi nah ini alurnya ya. Dari PDA masuk sini ya, masuk ke mobile bank server, nanti dia balik lagi ke sini ya. Nah, begitu pun dengan mobile phone ya. Nah, ini manajemen PC dan message processing server dari bank dihubungkan ke mobile bank server ya. Manajemen PC melalui HTTPS, sedangkan message processing server melalui JMS atau Java Message Service, SMPP Short Message Peer-to-Peer Protocol, dan HTTP Hypertext Transfer Protocol ya. Sedangkan kalau dari bank server dihubungkan ke WAP Gateway ya, melalui HTTPS yang dihubungkan SMC. Oh, ini Short Message Service Center melalui SMPP v3.4 point ya. Setelah itu keduanya tersambung ke operator network dan selanjutnya bisa diakses dengan mobile phone dan PDA. Nah, ini memang lebih kepada IT ya, TI ya, teknologi informasi ya, penggunaan teknologi informasi pada bank ya. Nah, kita mungkin tidak perlu tahu apa ya. Terserah teman-teman sih, kalau kalau mau tahu lebih detailnya mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya. Tapi kalau tidak hanya ingin mengetahui hanya pada sisi kulitnya saja ya boleh saja, karena memang teman-teman kalau memang tertarik pada dunia IT ya dan ingin mendalami apa namanya IT ya, mungkin itu bisa mencari di luar ya, karena kita ini yang di VB ini memang lebih kepada ke ekonominya ya, lebih pada ekonomi dan bisnis syariah ya. Tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya. Apalagi, oh ya saya ingin sedikit memberikan informasi mengenai MBKM ya. Ini ada sangkut pautnya juga dengan MBKM, itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi teman-teman ya, kita juga berencana ingin mengikuti MBKM itu. Apa sih MBKM? Nah, ini MBKM itu, jadi kalau teman-teman sudah menempuh mata kuliah inti ya. Nah, misalkan teman-teman ini tertarik nih dengan mata kuliah Sistem Informasi Digital dan ingin mengetahui lebih dalam lagi misalkan dalam ilmu IT-nya. Nah, teman-teman misalkan misalkan mengambil course ya atau pelatihan di luar yang mana pelatihan itu mungkin sudah kerjasama dengan kita ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai SKS ya teman-teman nantinya ya. Nah, ini doakan ya semoga kita nanti ke depannya itu bisa mengikuti MBKM ini secara baik ya. Karena sangat menguntungkan mahasiswa sekali, terutama mahasiswa-mahasiswa yang aktif di luar ya. Itu luar biasa sekali ya. Bahkan ada wadahnya BEM itu ya akan mendapatkan SKS ya. Menjadi ketua BEM itu akan mendapatkan SKS dengan syarat yang minimal yang pastinya 6 bulan ya, rata-rata tuh pasti kalau udah 1 semester 6 bulan dia akan dapatkan SKS-nya. Nah, tapi saya ingin membahasnya kembali lagi pada mata kuliah ini ya. Itu nanti ya di luar teks ya. Ini hanya sebagai intermezzo saja ya teman-teman ya. Nah, lalu pengembangan sistem informasi manajemen yang digunakan pada mobile banking bertujuan untuk mengikuti tren bisnis sekarang yang ada. Nah, tren bisnis yang mengedepankan penggunaan teknologi untuk setiap proses bisnis yang dilakukan. Apalagi sekarang ada fintech ya. Nah, pernah saya jelaskan juga fintech itu cukup hanya dengan bertemu melalui website ya sudah jadi transaksi ya. Sehingga kapanpun dan dimanapun kita berada bisa melakukan transaksi selama jaringan internet tersambung. Nah, teman-teman harusnya teman-teman juga agak sedikit jeli ya. Jadi maksud itu peka ya. Ketika ada seperti ini, berarti ini ada apa nih teman-teman? Halo? Halo, halo? Halo, Pak. Ya, teman-teman, ketika mengikuti mata kuliah ini, teman-teman bisa mengambil apa nih dari sini? Sebuah kesimpulan apa nih?
ketika teknologi itu sudah merebut, ya ini seperti apa ya? Kalau dibilang tuh merebut ya. Berarti ada apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Halo? Halo, halo. Memudahkan transaksi. Ya, oke, benar kata Ridho ya. Satu sisi memang memudahkan transaksi, tapi di sisi lain ya itu ada juga apa tuh Abdul Khairi mau jawab? Gimana? Nyerah? Khairi dengar nggak? Dengar. Ya, tadi temannya Ridho Zatila sudah menjawab ya, memudahkan transaksi. Memang itu sisi positifnya ya. Kita menjadi memudahkan transaksi. Tapi ada juga ya, ketika teknologi ini sudah mendominasi, ya berarti akan ada pengurangan karyawan. Kenapa? Ya bisa jadi awalnya kan kita transaksi di mana? Di teller, ya kan? Di teller, customer service, ya. Tapi begitu semuanya itu direbut oleh teknologi, berarti mereka ya dalam tanda petik tidak diperlukan lagi, ya kan? Nah, teman-teman, nah ini harus pandai-pandai juga melihat ke depan, ya. Ketika apa namanya ada seperti ini, berarti ada sesuatu yang akan ditutup, tapi ada sesuatu baru yang akan dibuka, ya. Nah, yang dibuka itu apa? Penguasaan IT, ya. Penguasaan IT ini sangat-sangat besar sekali peluangnya. Bahkan ya munculnya dalam materi ini juga sebenarnya kita akan menyinggung juga mengenai munculnya berbagai macam bisnis-bisnis startup ya. Nah, bank pun ya, bank syariah maupun bank konvensional, dia juga bisa jadi bisnis startup lama kelamaan ya. Ya, kenapa? Karena ya dengan adanya teknologi informasi ini tidak lagi diperlukan banyak orang ya. Ya, tidak lagi diperlukan banyak